pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai zamannya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai zamannya. Hanya Engkau Tuhan, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang baik, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah yang dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai zamannya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku,
Kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan. Pada malam hari ini, jikalau kami boleh bersama-sama di tempat ini, kami menyadari bahwa ini semua karena berkat kemurahan daripada-Mu Tuhan. Pada saat malam hari ini, tiba saatnya kami akan mengembalikan hormat kemuliaan kami bagi nama-Mu Tuhan. Kau yang kiranya boleh memimpin jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga setiap puji-pujian yang akan kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Juga kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudari kami yang mungkin masih dalam perjalanan, menyerahkan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menibakan setiap saudara-saudara kami di tempat ini dengan selamat, untuk kami boleh bersama-sama berkumpul memuji mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya boleh katakan amin. Teman-teman yakin dan percaya bahwa hanya dengan Tuhan kita mampu melalui setiap permasalahan, bahwa Tuhanlah kota benteng kita, Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Mengakui Tuhan bahwa kami tidak ragu, kami tidak takut. Terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu atas kehidupan kami. Haleluya. Kesetiaan-Mu menerang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya untuk banggaku. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa sayang selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sebentar. Tak lihat dari sini tuh kok kayaknya kurang semangat gitu ya. Apa karena belum kenal? Coba kenalan dulu kanan kirinya, ayo. Kayaknya agak kaku gitu loh. Kan kita di sini mau memuji mempermuliakan nama Tuhan kan ya. Oke, sekali lagi kita nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Ragu akan kesetiaan-Mu. Siapa yang mengungkap hidup kita? Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Tuhan Ku. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa sayang selamanya. Hanya Kau Tuhan, ku
kita pujikan lagu ini bahwa kita tahu bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa. Haleluya. Betapa
sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita boleh mengerti jawaban hidup kita melalui setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi, sehingga kita tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganmu datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah terpikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawaban
Kristus, bahwa kami terus belajar memahami setiap rancangan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami terlalu yakin rancangan-Mu itu baik bagi kami, tapi yang seringkali kami belum memahami betapa besar, betapa cintanya Engkau atas hidup kami Tuhan. Sehingga kami pun seringkali melupakan setiap kebaikan-Mu Tuhan. Malam hari ini kami rindu belajar lagi Tuhan, untuk kami belajar memahami setiap rancangan dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mau dengar firman-Mu, kami mau sharing firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sehingga kesempatan malam hari ini, kami menjadi pemuda-pemuda yang diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Mas Gilang bisa turun aja, karena saya hitung tadi genep 2 lusin. 2 lusin kalau dibagi 4 berarti ada berapa? Ada 6. Nah, silakan cari teman sesukamu. 6 orang. Tolong Resti sama Yanti dipisah, jangan satu kelompok. Oke, boleh pria, boleh wanita, boleh campur ya. Ayo silakan. Buat lingkaran di ya ini. Ambil saja di lingkaran, saling berhadapan. Iya. Oke, yuk. Ayo ambil sebuah lingkaran 6 orang. Ini ada 2 kelompok, situ 2 kelompok gitu ya. Ya oke, 6 ya. 6. Ayo sini. 6. Apa saya salah ngitung ya? Ayo 6 itu belum ada kelompok loh. Ayo ini buat lingkaran. Kamu tuh ayo lingkaran gini biar ada yang duduk gitu loh. Iya silakan duduk sini. Itu agak menjauh saja. Ini kelompok mana ini? Yang belakang itu gimana ini? Tolong kalau geser kursi pantatnya diangkat dulu ya. Jangan kursinya digeser, kasihan kursinya cepat rusak nih. Ayo ini kurang berapa? Kurang 1, ayo. Ini agak ke belakang. Ayo berenam. Saya tadi ngitung pas 6. Agak menjauh sedikit ya. Ini agak ke sini aja, agak ke sini. Geser sak bokongnya ya. Ya oke. Ini agak menjauh. Agak menjauh ke depan. Tidak, ya tetap melingkar. Supaya tidak dekat situ. Sini. Pojok. Pojok sini. Oke, sini. Sini. Ya, situ. Oke, silakan kenalan dulu. Tempat tanggal lahir, berat badan, berapa tabungannya ya. Jangan-jangan ada yang tidak kenal ini ya. Oke, begini ya teman-teman, malam hari ini saya tadi tergerak begini. Kalian itu menjadi pemuda yang luar biasa ketika kalian itu memahami betul potensi apa yang ada pada dirimu ya. Mengapa menjadi ada pemuda tapi loyo? Karena tidak paham siapa dia. Malam hari kita mau belajar firman Tuhan. Saya tidak banyak ngomong tapi saya persilahkan kalian yang ngomong ya. Matius pasal 25 ayat 13, ayo dibuka Alkitabnya. Matius 25 ayat yang ke-13. Itu ada satu kisah yang sudah tidak asing bagi kalian tentang perumpamaan. Matius 25 mulai ayat 13 tentang perumpamaan tentang talenta. Talenta ya. Di situ diceritakan ada 3 hamba ya. 1 hamba dipercayakan 1 talenta, kemudian 2 talenta dan 5 talenta ya. Ada berapa hamba? 3. Masing-masing dipercayakan beda-beda. Dan saya pengen kalian sharingkan
dari perumpamaan ini kalian coba baca, renungkan. Saya kasih tugas beda-beda ya. Yang kelompoknya ini siapa? Tolong Kak Resi sama Kak Yanti ini tidak usah proaktif ya. Kalian hanya sebagai ya ini tak kasih 5 talenta yang kelompok ini ya. 5 talenta ya. Yang sini 1 talenta ya. Ini 1 talenta, yang sini juga 1 talenta, yang ini 2 talenta ya. Ya. Tempatkan diri kalian sebagai hamba yang dipercayakan 2 talenta. Situ yang 2 tadi 1 talenta, 1 talenta, ini 5 talenta. Pelajari itu, baca berulang-ulang ya. Enggak usah dihafal nih, enggak usah dihafal nih ya. Apa yang kalian kerjakan itu sebagai hamba yang dipercayakan baik 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Nah setelah apa yang kalian lakukan itu, apa akibatnya dan apa yang kalian dapat dari sang Tuan yang mempercayakan itu. Nah pertanyaannya begini, dari perumpamaan ini, hal apa sih yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan kalian? Jadi kalian fokus yang 5 talenta ya, tidak usah ngurusi yang 1 talenta ya. Yang 1 talenta juga fokus yang dipercaya 1 talenta. Kemudian yang 2 talenta dipercaya berapa talenta tadi? 2 ya. 2 tambah 2 berapa Mas? 4 ya. Oke, silakan disaringkan, tunjuk juru bicara yang jarang ngomong supaya nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Yang paling menang di antara kelompok, siapa? Lah itu yang ditunjuk. Yang paling menang, yang jarang ngomong. Kalau suaranya Revi saya sudah bosen mendengar suara Revi. Oke, silakan disaringkan ya. Dapat apa itu? Jadi tempatkan kalian itu sebagai hamba yang dipercayakan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Duh, ayo sharing ngomong. Oh, belum hafal ya? Yosefnya ada 2, jangan tukaran ya. Agak mendekat Yosef supaya enak. Ke sini ya, ngobrolnya supaya enak. Ya, tempatkan dirimu sebagai hamba yang dipercaya 1 talenta. Kemudian kamu kerjakan seperti itu, apa yang akibatnya, dan dari pengalaman itu, apa sih yang kamu dapat tangkap di nilai kehidupan ini? Aja banter-banter. Terus di ayat mana yang kalian tekankan di situ yang menjadi alasanmu yang kuat? Oke, dikasih waktu ya. Waktunya sampai jarum panjang di angka 8. Ya, cukup 10 menit. Jarum panjang di angka 8. Oh, yang mana? Berarti yang tidak sama ini ya. Angka 9 saja yang sana ya, yang besar itu di angka 9. Ditulis di HP apa? Ini bener ngomong niki bukan? Oh. Hal kerajaan surga. Seumpama dikatakan di situ
Tuhan yang mempercayakan kepada hamba-hamba, mempercayakan harta kepada mereka. Diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan seorang lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kak Victor juga pancing aja supaya temanmu itu lebih proaktif. Jangan kamu yang mendominasi ya. Sesuai dengan firman nanti urutan pertama yang 5 talenta, yang kedua 2 talenta, yang ketiga nanti yang dipercaya 1 talenta, yang akan mempertanggungjawabkan hasil sharingnya. Bisa kelihatan, sampaikan berdiri, kelihatan dari sini gini, dari sini, yuk. Nah ini kayaknya sering bicara ini kalau. Kenalkan namanya, mungkin ada yang belum kenal ya. Halo, namaku Rakel. Rakel, kamu pasti bisa. Hasil diskusi dari kelompok kami. Yang diberikan 5 talenta itu kan ada suatu hamba diberikan 5 talenta sama tuannya. Itu dia disuruh untuk dikembangkan, dikelola sama dilakukan. Lalu setelah dia sudah mengelola, mengembangkan, melakukan, tuannya itu datang kembali untuk menanyakan, gimana talenta itu udah kamu kerjakan, kembangkan apa belum? Apa sama sekali. Ternyata hamba itu menjawab, dia sudah mengembangkan itu, mengelola, melakukan, bahkan juga bisa dia membagikan talenta tersebut kepada orang lain, kepada teman-temannya atau kepada siapapun. Nah, karena dia sudah melakukan, mengembangkan, dia dijanjikan oleh tuannya, karena dia sudah setia kepada perkara kecil, dia akan diberikan kebahagiaan. Nah, kesimpulan dari diskusi kita tadi, ketika kita menerima anugerah dari Tuhan dan kita menyadari potensi itu, jangan sampai kita pendam, jangan sampai kita tidak melakukannya. Karena kalau kita nggak melakukannya, talenta itu bisa diambil lagi oleh Tuhan. Jadi kita harus merawat, melakukan, mengembangkan talenta itu dengan sebaik mungkin. Dan yang selanjutnya, hal yang harus diterapkan dari kisah ini adalah 1. Kita harus ketahui dulu apa potensi kita. Jadi kalau kita nggak bisa ketahui potensiku apa yo, aku itu punya potensi dalam diriku tuh apa yo, kita nggak bisa melakukan. Kita kayak stuck, kayak cuma elok bawang ikut-ikutan teman. Oh temanku ikut ini, oke aku ikut ini. Oh teman yang ini ikut ini, aku ikut ini. Jadi kita harus tahu dulu diri kita ini punya potensi, punya bakat apa ya. Kita harus nelaah dulu gitu loh. Terus yang kedua, kalau kita sudah tahu potensi dalam diri kita harus mengembangkan potensi tersebut. Dengan penuh tanggung jawab, dikelola, dikembangkan, bahkan kalau bisa itu kita dibagi sama teman-teman kita kayak, kamu mau nggak tak ajari ini, aku bisa loh. Bukan maksud kita sombong, tapi kita mau membagi potensi dalam diri kita. Terus yang ketiga, itu tadi, kita harus setia dalam perkara-perkara kecil. Yang keempat, kita harus bisa menghasilkan buah dalam sekitar kita. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Rakel mewakili 5 talenta. Mari lanjut yang 2 talenta. Masih ada enggak 2 talentanya? Silakan, ayo. Kenalkan namanya. Mungkin ada yang belum kenal ini. Cek. Halo. Ya, shalom teman-teman. Jadi di sini nama saya Gunsar Nando, biasa dipanggil Gunza. Apa yang dilakukan ketika dianugerahi 2 talenta?
dari rundingan dari kelompok kita. Yang pertama adalah dikembangkan. Bagaimana dikembangkan itu? Karena apa yang semua diberi yang diberikan kepada Tuhan adalah sebuah anugerah. Jadi walaupun kita dikasih berapapun, kita harus sebisa mungkin untuk mengembangkan potensi-potensi yang diberikan kepada Tuhan, daripada Tuhan. Terus yang kedua adalah disalurkan untuk melayani Tuhan dan sesama. Maksud dari sini adalah apa yang semua diberikan Tuhan, sebaik mungkin. Bentar saya buka masker. Ya. Disalurkan untuk melayani Tuhan dan sesama. Maksud untuk disalurkan adalah apa semua yang diberikan Tuhan kepada kita adalah berkat. Karena Tuhan memberikan kepada kita itu enggak cuma-cuma gitu loh. Dalam artian itu semua itu ada maksud. Tuhan memberikan itu punya tujuan. Ya tujuan itu adalah apa? Yang pertama untuk memuliakan nama Tuhan, yang kedua juga untuk sesama. Terus yang setelah kita melakukan dua hal itu akan mendapatkan dampak. Apa dampak yang akan kita dapatkan kalau kita sudah melakukan dua hal tersebut? Yang pertama adalah menjadi berkat, tentu. Karena kalau kita sudah berbuat dalam nama Tuhan, untuk melayani Tuhan, Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Itu udah otomatis. Jadi secara tidak langsung kita akan menjadi berkat. Yang kedua adalah melakukan hal positif. Apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, pasti hal yang positif dong. Ya Wandaan. Jadi kita bisa kita bisa menyebutkan image yang baik bahwa orang Kristen itu, oh gini toh. Kristen itu, wah anak-anaknya baik, positif. Jadi orang itu memandang kita itu kayak ya keren sih. Terus yang ketiga adalah kepuasan hati. Hidup dalam Tuhan itu ada kedamaian. Amin, ada amin. Jadi ketika kita hidup dalam Tuhan, hidup dalam keinginan Tuhan, otomatis kita akan mendapatkan kepuasan hati. Terus yang terakhir ada setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Ya. Karena oh ya cukup sampai situ. Iya, tepuk tangan Bu. Terima kasih, haleluya, Puji shalom. nama Tuhan. Baru dengar ya suaranya ya. Mari yang satu talenta. Silakan. Ayo siapa yang mau sampaikan? Ayo cepat. Shalom. Perkenalkan, namaku Ica. Jadi kami diberikan sama Om Edi untuk menjelaskan satu talenta. Ada seorang hamba yang dipercayakan satu talenta yang tidak dikembangkan. Dan saat kami dipercayakan satu talenta, dengan satu talenta itu kami harus mengembangkannya dengan semampu kami. Jadi kalau kita diberikan satu talenta itu harusnya itu dikembangkan dan bukan dipendam. Jadi kalau Tuhan udah percayakan kita talenta dan jangan dipendam, lakukan semampu kita mungkin sambil bilang sama Tuhan,
gimana sih Tuhan hidup kita itu, gimana sih mau dibawa kemana gitu. Pasti Tuhan tahu kok, Tuhan tahu cara yang terbaik buat bentuk hidup kita. Dan jangan sampai Tuhan ambil kembali talenta itu ya. Soalnya kalau Tuhan ambil ya kita gimana gitu. Jadi kita harus mampu mengembangkan talenta itu semampu kita. Oke, karena hidup ini itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan Mbak Isa. Mari selanjutnya ini. Halo, nama saya Andi. Andi, kamu bisa. Sedikit gemeteran sih, soalnya ya baru pertama kali. Makanya kau horek ini ya. Gini, karena tadi saya udah baca firmannya dan yang jelasin saya orang Cina, jadi ya gimana ya? Pakai bahasa Cina berarti nanti. Enggak, Oh, saya nggak bisa bahasa Mandarin. Jadi gini, ibarat kata Tuhan itu kasih satu talenta ke kita, yang dimana ya itu diibaratin aja duit lah. Duit nih, aku dikasih Tuhan duit 1 juta misalkan, karena 1 kan. Nah, terus sama Tuhan, ini kamu pakai ya, duit ini kamu pakai, kembangin gitu. Sama Tuhan disuruh ngelola, suruh ngembangin. Tapi kalau tak simpen, duit ini tak simpen terus, nggak akan berkembang. Karena apa? Ada teori ekonomi, kalau misalkan kamu nyimpen duit terus, duit itu lama-lama pasti ada inflasi dong dalam ilmu ekonomi itu. Nah, ketika inflasi, duit yang buat simpan itu tadi nggak akan ada berkembang. Ya udah, 1 juta itu nilai nilai yang lain sekarang kayak BBM naik gitu. Atau mie instan yang katanya mau naik 3 kali lipat, kamu nggak bisa beli nanti lama-lama. Karena apa? Uangnya nggak bertambah. Makanya dari itu, uang itu ya kalau dikasih sama Tuhan, dikasih talenta, harusnya dikembangkan, dikelola, supaya bisa berguna bagi orang lain. Gitu. Sekian dan terima kasih. oke, tepuk tangan. Luar biasa semua ya. Nah begini teman-teman. Saya ingin mengajak kalian lebih jeli lagi. Tadi belum tersinggung juga sih, belum ada yang new. Dari mana talenta itu? Dari tuannya ya. Terus kepada siapa diberikan? Tuannya. Berarti dari tuannya kembali ke tuannya. Nah ini yang harus kita belajar tanggap. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup ini dari siapa? Dari Tuhan, dan seharusnya dikembalikan untuk Tuhan. Nah, dikatakan di situ ada 5, ada 2, ada 1. Jujur yang 1, ketika itu dipercayakan kepada kalian dalam praktek kehidupan, kira-kira melihat temanmu dipercaya 2 dan 5, iri enggak? Jujur enggak sama munafik. Iri kan? Setuju ya, iri ya? Ya dari wajahnya kelihatan ya. Pasti iri ya. Mengapa? Karena yang dipikirkan adalah apa yang saya terima. Setuju? Dan apa yang temanku terima. Ada pembandingnya. Sama-sama diberikan 1, tapi kalau yang lain kita tidak tahu diberikan berapa atau juga berikan 1, layak enggak iri? Mungkinkah iri kita? Diberikan 1, tetap 1 kalian. Tapi ternyata temanmu yang 2 ini juga diberi 1. Mungkin enggak iri? Enggak mungkin, karena apa? Tidak ada pembandingnya. Ya mengapa seringkali kita tidak bisa maksimal dalam hidup ini? Karena kita sendiri tidak fokus kepada siapa yang memberi. Dari mana talenta itu, dari mana kemampuan, dari mana berkat-berkat itu kita dapatkan. Tapi kita lebih fokus kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga saya terlalu yakin yang dipercaya 1 talenta itu akhirnya dia ngapain saya cuma 1, akhirnya meremehkan.
Sehingga dikatakan apa? Dipendam. Oke, kemudian yang 5 talenta dan 2 talenta, besarnya sama enggak ini? Tidak kan, namanya 5 sama 2 ya. Takarannya apa sih? Tuhan ini mempercayakan 5, 2, 1. Tadi belum ada yang nyinggung. Takarannya apa? Artinya tuannya itu pakai perhitungan apa? Kok yang satu dipercaya 5, yang kedua dipercaya 2, yang ketiga dipercaya 1. Apa yang dipikirkan tuannya atau alasan apa sehingga Tuhan ini mempercayakan 3 hamba kok beda? Apa? Menurut kemampuannya. Setuju ayatnya tadi dikatakan menurut kemampuannya. Siapa yang lebih tahu ini? Tuannya. Nah, Tuhan juga tahu kemampuan kita. Tuhan tahu kesanggupan kita. Nah, kalau yang 1 talenta dia tidak punya kesanggupan yang lebih, kemudian dipercaya 5 talenta, kan tuannya kan juga rugi. Saya ingin mengajak teman-teman begini ya. Jadi apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, apa saja. Waktu, tenaga, pikiran, kepintaran, atau mungkin juga bakat, termasuk duit. Tuhan mau semua itu juga dikembalikan untuk kemuliaannya. Dan tadi sudah disinggung yang 5 talenta dan 2 talenta, ketika dia melakukan dengan sungguh-sungguh, dapat berapa tadi? Yang 5? Dapat 5. Berapa persen? 100%. Yang 2 talenta? Dapat 2. Berapa persen? Kalau yang 1 mengerjakan, kira-kira dapat berapa? Dapat 1. Artinya 100%. Kadang-kadang pikiran manusia melihat bilangannya, tapi tidak melihat persennya tadi. Berarti di mata Tuhan yang dipercaya 5 talenta dan 2 talenta lebih berharga yang mana? Apa? Sama, setuju? Setuju jawabannya? Setuju ya? Iya, sama-sama berapa? 100%. Kadang kita melihat 5-nya, melihat 2-nya, melihat 1-nya. Tapi kita tidak melihat bagaimana kesungguhannya. Artinya begini, ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan melakukan bagiannya dengan sungguh-sungguh. Artinya Tuhan memberkati dengan limpah, dengan maksimal. Perhatikan kalimat nanti baca lagi. Mereka segera pergi. Artinya setiap peluang yang diberikan Tuhan kepada kita, Tuhan mau kita segera lakukan, tangkap itu. Hari ini saya sibuk karena Senin harus serah terima jabatan sebagai bendahara wilayah, ngurusi berkas-berkas. Mungkin malam ini saya akan lembur juga. Tapi begitu nanti hari Senin di sini ada pertemuan wilayah, serah terima jabatan, ya, saya sudah merancang. Artinya bebanku lepas. Tapi di pikiran saya sudah nangkep, wah saya akan kerjakan ini. Sudah menanti tugas yang baru ya sudah. Aku harus kerjakan ini. Jadi bagi saya pengalaman saya ternyata saya pengen apa yang Tuhan percayakan jangan saya terlewat begitu saja. Dan yang seringkali anak muda lupa akan hal ini. Dia berpikir mumpung masih muda, saudara. Kalau saya berbagi sedikit pengalaman, saya kelas 3 SD atau 4. Kelas 3 SD 4 itu berarti di tahun 75. Kalian belum lahir ya. Saya sudah menghasilkan uang. Terkumpul waktu itu 500 rupiah. Saudara. Saya kadang heran loh, ceritanya piye, saya tuh buat wayang saudara. Wayang loh, Gatotkaca, Janaka. Dari kerdus saya tatah, kemudian saya jual. Saudara. Tidak tahu Tuhan berikan
talenta atau bakat atau kemampuan seperti itu akhirnya menghasilkan. Jadi mulai anak-anak, pemuda remaja, saya ini sudah belajar bagaimana melakukan sesuatu yang bisa itu menghasilkan sesuatu. Saya pengen anak muda, teman-teman, mari tangkap apa yang bisa kalian lakukan. Nah, perhatikan, tadi tidak ditegaskan di sini. Yang 1 talenta tidak dapat apa-apa. Apa kalimat yang diucapkan tuannya kepada yang 1 talenta? Kalau tidak hafal dibuka lagi. Apa kalimatnya? Hei hambaku yang jahat. Dia dipercaya kemudian tidak melakukan apa-apa. Jahatnya di mana? Jahatnya di mana ini? Kalau ada orang yang menusuk temannya, perutnya ditusuk, kemudian diputer-puter, kemudian ususnya dikeluarkan, saudara. Jahat enggak orang itu? Jahat. Tapi ini dipercaya, kemudian tidak melakukan, kalau dikatakan jahat. Jahatnya di mana? Ayo coba, ayo semuanya saja. Orang jahat itu kan kalau kita memukul, kita merugikan. Ini 1 talenta masih ada tadi? Masih kan? Kan dikembalikan kan sudah bisa kan? Tapi mengapa di sini tuannya ngomong kamu itu jahat? Ayo coba diseringkan lagi. Saya ingin kejar kalian kalimat jahat tadi. Jahatnya di mana? Ayo, saya kan sampaikan. Ya. Mic-nya, mic. Biar yang gitu. Ini kan di live tuh. Iya kok, yang 1 talenta tidak melakukan dikatakan jahat. Itu bisa dikatakan jahat karena kita itu sudah dikasih kepercayaan. Kamu itu tak kasih 1 talenta, kerja no. Jangan kamu diamai. Itu kerja no, terus dia malah diamai nggak ngerjane. Kan sama kayak aku dipercaya, dia harus tak kasih percayaan tapi kok nggak dilakukan. Kayak sakit hati gitu loh Om. Orang tuannya itu sakit hati sama yang dikasih itu. Jadi jahatnya karena dia membuat tuannya sakit hati gitu? Iya, nggak percaya, udah dikasih kepercayaan tapi nggak melakukan. Kok nggak menghargai? Nggak Jahatnya dihargai. di situ ya. Oke, mau nambahkan, silakan. Menurut saya, jadi tuh Tuhan itu kan sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nggak mungkin nggak yang terbaik. Ketika kita tidak belajar untuk mengembalikan itu dengan yang terbaik juga, berarti kita juga menyalahi anugerah Tuhan gitu. Berarti kita tidak mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Berarti jahat, kita dikatakan jahat ketika kita tidak bisa untuk menyadari anugerah Tuhan. Menyadari bahwa kita ini sudah menerima anugerah Tuhan, jadi kita harus mengembalikannya itu dengan yang terbaik lewat hidup kita. Ketika kita menyadari anugerah Tuhan dan kita tidak lakukan sesuatu, berarti kita jahat di mata Tuhan. Betul? Setuju gitu? Mau nambahkan? Mau nambahkan, kan di ayat 24 itu dikatakan, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Jadi di sini kalau saya nangkep ya Om, maaf kalau mungkin ada salahnya, itu hamba yang menerima 1 talenta itu dia malah menyalahkan tuannya. Lah kamu lo nggak mengerjakan, kamu sendiri aja lo nggak mengerjakan, terus kamu minta laba dari saya. Padahal tuannya itu kan sudah memberikan talenta, istilahnya kayak modal atau talenta yang dipercayakan buat dikembangkan. Selebihnya nanti kalau dikembangkan kan dikembalikan kepada tuannya, memang seharusnya seperti itu. Tapi dia itu merasa bahwa ya ini yang mengelola saya ya untuk saya, bukan
orang Berarti tuan aja enggak. Hubungannya dengan kalimat tuannya ngomong kamu itu hamba yang jahat. Ya karena Kejahatannya di mana itu berarti? karena selain dia tidak menjalankan, dia juga menyalahkan tuannya karena Tidak menjalankan dan juga menyalahkan tuannya. menyalahkan. Oke, ada yang lagi? Ini rumahnya hamba yang baik semua nih ya, kelihatannya ya. Nggak usah Kak Yanti, nggak usah. Ayo, ada yang jahat-jahat? Yang jahat-jahat. Ada? Ya, Mali, Markus. Nah, linggo. Biar kelihatan nih, berdiri. Iya. Apakah kamu jahat? Tidak. Oh enggak, gimana tadi? Kalau menurut saya jahatnya itu tidak konsisten aja Om. Kan diberi 1 talenta kan kalau dia bisa memanage talenta dengan baik kan itu hasilnya bakal baik juga Om. Dan dia itu sama aja tidak apa ya, udah dikasih 1 talenta harusnya bisa berkembang tapi dia malah stuck di 1 talenta itu Om gitu. Jahatnya itu karena dia itu nggak konsisten aja sih, udah dikasih tapi malah nggak dikerjakan, ya nggak tanggung jawab. Berarti orang yang tidak konsisten berarti jahat, gitu ya? Ya kalau menurutku. Berarti ada enggak orang yang tidak konsisten hari ini di sini? Banyak. Oke, ini penting teman-teman ya. Saya tangkap nilai ini dan saya belajar hidupi. Jadi dipercaya kemudian tidak melakukan. Bahkan tadi malah ngelok-ngelok nih saudara. Tuannya ngomong kamu hamba yang jahat. Ternyata definisi jahat menurut ukuran Tuhan dengan ukuran manusia itu beda. Kalau ukuran manusia itu tadi kita ngaplok, kita ngelok nih, itu kita jahat. Sebetulnya ini kalau menurut ukuran manusia kita tuannya tadi hamba tadi tidak jahat loh. Dipercaya 1 terus tidak bisa ya dikembalikan, kecuali dikembalikan tinggal separuh. Nah itu jahat. Dikembalikan. Tapi Tuhan tadi ngomong ini jahat. Terus ternyata saya menemukan, saya setuju dengan yang sampaikan Revi tadi ya. Jahatnya itu dia merugikan tuannya. Apa tadi Revi? Dia disuruh tapi menyepelekan, meremehkan, tidak melakukan. Jadi kejahatannya itu bukan hasil dia melakukan, tapi karena tidak melakukan. Tahu tugas, tahu kebenaran, tapi tidak melakukan. Saya tarik ke belakang, Adam dan Hawa. Siapa yang makan buah duluan? Hawa kan? Betul ya? Tapi yang disalahkan siapa? Adam. Kesalahan Adam di mana? Karena apa? Karena apa? Karena tidak melakukan, mengingatkan Hawa. Jadi ternyata kesalahan Adam karena tidak mau mengingatkan Hawa. Karena firman itu datang kepada Adam. Jadi yang ngerti firman Adam. Hawa tidak ngerti firman, belum ngerti. Tapi Hawa mau ngambil buah itu, Adam mendel mawon. Ngertos mendel mawon? Menengahi. Artinya begini, Tuhan itu sangat perhatian serius ketika kita ngerti kebenaran, tapi kita tidak melakukan. Seringkali kita seperti di sana loh, di luar sana kan melakukan dapat pahala. Kalau tidak melakukan ya wes tidak dapat. Tapi kita beda. Seringkali kita berdosa bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang tidak kita lakukan. Jadi saya menemukan kejahatan hamba yang dipercayakan 1 talenta tadi karena dia tidak melakukan. Karena apa? Karena dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Padahal tugasnya tadi untuk tuannya, untuk kemuliaan tuannya, supaya tuannya dapat diuntungkan. Demikian juga hidup ini. Tuhan percayakan banyak hal dalam hidup ini.
Kalau kita tidak mau melakukan apa-apa, kita ini jahat. Yakobus pasal 3 ayat 16 ngomong begini, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan dirinya sendiri, di situ akan timbul kekacauan dan segala perbuatan jahat. Jadi akhirnya saya menemukan tentang ternyata kejahatan di mata Tuhan itu bukan ketika kita merugikan orang lain, tapi ketika kita tidak mau melakukan apa-apa dan hanya mementingkan dirinya sendiri, itu sebuah kejahatan di mata Tuhan. Kalau definisinya seperti itu, kira-kira di ruangan ini banyak enggak orang yang jahat? Orang yang jahat itu dari cara duduknya saja kelihatan. Tidak usah diubah cara duduknya, tetap aja. Ngeri saudara, ngeri teman-teman. Setelah saya ngerti kebenaran ini, saya tidak mau waktu itu terbuang begitu saja, saya tidak mau kesempatan itu terbuang begitu saja, saya tidak mau apa yang Tuhan percayakan kepada saya itu saya tidak berdampak. Tadi saya ingat senang dengan kata berdampak. Jadi kita dipanggil supaya beranak cucu dan berbuah. Be fruitful, berbuah banyak, berdampak. Caranya gimana? Lakukan sesuatu. Jangan hitung-hitungan. Aku ndak iso misalnya. Aku wayang ini, saudara. Hati-hati. Ini banyak hal ya, bukan hanya di pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu terlalu kecil, saudara. Di luaran banyak hal. Yakobus juga ngomong begini, ketika engkau tahu berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, apa? Berdosa. Loh ini beda loh ya. Kalau di sana tidak melakukan ya tidak apa-apa, konsekuensinya tidak dapat upah aja. Kita beda, kita tahu berbuat baik, kita ngerti kebenaran, tidak melakukan ini, kita ini berdosa. Kira-kira banyak enggak orang yang kesalahannya seperti itu di ruangan ini? Hanya ngerti, tapi pura-pura tidak ngerti. Lihat kebenaran, pura-pura tidak lihat. Dengar kebenaran, pura-pura tidak dengar, alias deki. Atau ceki ya. Ini sedikit keras teman-teman, tapi belajar dari kehidupan saya pribadi, kalau Tuhan bawa sedemikian rupa dalam kehidupan saya, saudara, itu berangkat dari hal-hal yang seperti ini, saudara. Jadi jangan sampai kita ini hanya mementingkan diri kita sendiri. Teladannya siapa? Tuhan Yesus. Dia rela datang ke dalam dunia, meninggalkan kemuliaannya, mati di atas kayu salib. Tidak memusingkan dirinya sendiri, mengorbankan diri. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak suka berkorban, ya, itu Kristen KW. Ya. Tapi orang Kristen yang suka berkorban, meninggal tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi memikirkan bagaimana nama Tuhan yang dipermuliakan. Oke, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sharing firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, mungkin selama ini kami hanya memikirkan hal-hal yang tampak. Kami hanya memikirkan diri kami sendiri, kami kurang bisa tanggap, memahami kemauan-Mu Tuhan, kehendak-Mu dalam hidup kami. Sehingga seringkali kami jatuh, seringkali kami mengalami banyak hal yang membuat kami ini semakin hari bukan semakin mengalami sukacita bersama-Mu. Tetapi kami seringkali tidak bisa berbuat sesuatu untuk Engkau. Haleluya. Teman-teman, coba pikirkan dalam kehidupanmu, apa yang selama ini Tuhan sudah percayakan, waktu, tenaga, pikiran, kepintaran, apa saja yang Tuhan percayakan. Adakah engkau coba-coba menanggapi dengan sebelah mata atau menganggap itu tidak penting? Bahkan engkau hanya mementingkan dirimu sendiri. Mengapa yang 5 talenta dan 2 talenta akhirnya diberkati double porsi? Karena dia melakukan bagiannya. Mengapa
Mengapa banyak orang dipercaya lagi, dipercaya lagi, dipercaya lagi? Karena ketika dia dipercaya, dia melakukan bagiannya dengan sungguh-sungguh. Kami datang kepadamu Tuhan. Mau melihat anak mudamu yang hari ini hadir di ibadah pemuda. Engkau sudah berikan mereka banyak hal dalam hidupnya. Mari Tuhan, Engkau berbicara lebih serius lagi. Supaya semasa anak muda menjadi anak muda ini, waktu kesempatan itu tidak terbuang dengan percuma. Tapi setiap kesempatan ini teman-teman kami ini bisa menangkap peluang itu dan melakukan bagiannya. Haleluya. Ampuni kami, mungkin selama ini kami hanya mementingkan diri kami. Ampuni kami, mungkin selama ini kami hanya memikirkan apa yang menjadi kesukaanku, apa yang membuat aku nyaman, apa yang membuat aku ini bangga. Sehingga kami lupa bahwa semua itu daripadamu dan harus kembali kepada Engkau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian yang berkata hidup ini adalah kesempatan. Dan kesempatan itu sangat terbatas. Tapi ketika kita menangkap, mengambil